Saudara, senang sekali pagi ini saya ada di tempat ini ya. Kalau sampai saudara bisa masuk di dalam lawatan terakhir dan saudara ada, itu suatu hal yang privilege sekali. Suatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Dan salah satu hal yang saudara dan saya harus lakukan, mengejar yang ilahi. Tanpa saudara mengejar perkara-perkara ilahi, gak akan nyampe saudara. Gak akan nyampe, betul ya. Lalu kalau saudara katakan, uang tuh perlu gak? Perlu, uang perlu ya. Istirahat perlu gak? Perlu. Tetapi satu hal yang sangat penting dalam kehidupan saudara, supaya saudara dan saya ada di tempat itu saat lawatan terakhir ya. Kalau saudara mau mengejar yang ilahi ya. Salah satu contoh saudara mengejar ilahi, saudara ada di tempat ini pagi-pagi ya. Saudara melepaskan diri daripada tidur nyenyak ya. Jam-jam saat-saat ini, apalagi kita sudah bekerja dari hari Senin, Selasa, Rabu, hari Kamis, Jumat ya. Capek banget. Apalagi saudara yang kerja di Jakarta, dapat dikatakan Sabtu Minggu itu adalah hari yang teristimewa ya. Disebabkan karena apa? Capek, macet, panas, apalagi saat-saat ini panasnya luar biasa ya. Dan kalau setiap hari harus bangun pagi kalau tidak kena macet. Dan hari Sabtu Minggu itu ada hari yang paling luar biasa. Termasuk cucu saya. Pernah dia ngomong begini sama saya, ini cucu saya nih ya. Oma, kenapa ya hari itu tidak gini? Jumat, Sabtu, Minggu, Jumat, Sabtu, Minggu, Jumat, Sabtu, Minggu. Dia bilang gitu. Gak ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Dia bilang Jumat, Sabtu, Minggu, terus Jumat lagi gitu nih. Apa tujuannya? Pengen relax ya. Gak mau sekolah kalau bisa. Demikian juga waktu yang kita katakan aduh, Jumat sore ya, besok Sabtu libur, tidak ada kerja, Minggu libur, itu sesuatu hal yang sangat luar biasa. Tapi kalau saudara saat ini ada di tempat ini, saudara sedang mengejar yang ilahi. Amin. Sungguh saudara, saat saya menikmati pagi ini saya bilang, Tuhan, betapa Engkau disukakan dengan pujian dan penyembahan kita pada pagi hari ini. Dan itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau saudara benar-benar hari ini tadi, dari pagi tadi, terus menyembah dengan seluruh kehidupan saudara, upahnya besar sekali saudara. Saudara memilih yang terbaik lebih daripada yang baik ya. Oleh karena itu hari ini kita akan belajar tentang mengejar yang ilahi supaya kita ada di tempat saat lawatan terakhir. Kita tidak tahu lawatan terakhir itu kapan ya. Mungkin setahun lagi, mungkin 2 tahun lagi. Dan apakah dalam masa-masa itu kita ini dapat terus mengejar akan yang ilahi. Nah, saudara, apa sih yang dikatakan mengejar ilahi itu? Dikatakan gini, banyak sekali perkara-perkara yang tidak ternilai harganya ya. Perkara-perkara ilahi adalah perkara-perkara yang tidak ternilai harganya. Nah, dan bukan perkara materi, tapi perkara-perkara kekayaan surga yang Tuhan anugerahkan dan sediakan buat kita semuanya. Ada sesuatu perkara ilahi yang Tuhan anugerahkan kepada pribadi-pribadi anak-anak Tuhan. Dan bagaimana cara kita harus mengejar dan mengejar dan mengejar yang ilahi. Saudara,
kita lihat perumpamaan yang Tuhan berikan di dalam Matius 13 ayat 45. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Saudara, mengejar yang ilahi adalah mengejar mutiara yang indah dan tidak ternilai harganya. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga itu, pedagang itu pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Ini saudara, ini perkara yang ilahi. Pedagang ini dia merasakan, dia seorang pedagang mutiara, dia mau punya banyak mutiara, tetapi dia mau mengejar sesuatu mutiara yang dikatakan yang indah. Sesuatu yang indah itu yang perlu dikejar, saudara. Dan dikatakan saat dia menemukan mutiara yang indah yang tidak ternilai harganya, firman Tuhan katakan ini pedagang menjual seluruh yang dia punya hanya untuk mencari satu mutiara yang indah dan tidak ternilai harganya. Kalau saudara mau ada di dalam lawatan terakhir, cari, kejar itu mutiara yang indah, kejar itu perkara-perkara yang ilahi. Itu melebihi daripada segala-galanya, melebihi, dikatakan tidak ternilai harganya. Saudara, bagaimana caranya kita bisa mencari mutiara itu? Ya. Kita harus belajar dari apa yang kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang Elisa dan Elia. Ini pengejaran ilahi yang luar biasa. Dan biarlah pada pagi hari ini merupakan dasar dalam kehidupan kita untuk katakan, Tuhan, aku mau untuk hal ini, aku mau. Dan saudara tahu, pedagang ini harus merelakan semua yang dia punya untuk mendapatkan itu. Merelakan, inilah yang pertama, mempunyai roh kerelaan. Saudara, kalau saudara ada di tempat ini pagi-pagi, mungkin kalau saudara rumahnya yang dekat-dekat sih nggak apa-apa. Yang jauh-jauh saudara, banyak yang dari Jakarta ya. Saya mau tanya, yang rumahnya tidak di Bekasi, coba angkat tangan. Yang tidak di Bekasi. Wow, beri kemuliaan buat Tuhan ya. Saya mau tanya, berangkat jam berapa ini dari rumah? Jam berapa? Jam 4 loh. Saudara, jam 4 masih bobo. Ya. Saudara, jam 4 masih bobo. Ini Omat, umurnya berapa sih Oma ini ya? Ya, berapa? 84 loh, lebih tua omanya daripada Oma Nani loh. Coba bangun jam 4 untuk pergi ke sini, luar biasa. Bangun jam 2 mengejar yang ilahi ya. Masih sehat, masih kuat, kupingnya belum budek ya. Masih bisa diajak ngobrol ya. Luar biasa saudara. Mau kan ngejar perkara ilahi, bangun jam 2 terus doakan Oma ya. Tuh doa dulu, beres-beres, siap-siap, jam 4 berangkat. Yang lain jam 4 masih bobo ya. Ya saudara, ini loh yang namanya harus belajar mengejar yang ilahi ya. Melepaskan, merelakan ya, kenyamanan ya, masih tidur ya,
Kenyamanannya dilepaskan. Hanya untuk apa? Mencari perkara yang ilahi. Itu yang kita akan bawa. Itu yang akan kita bawa. Ya. Saudara, saya teringat akan salah satu dari anggota kami yang ada di Sion, ya. Orangnya sangat sederhana, saudara. Sekarang dia udah pulang ke surga. Tidak menikah, ya, masih muda. Dia pekerja yang keras sekali, pekerja yang keras sekali. Dia orang sederhana, saudara, sederhana banget. Pakaiannya juga sederhana, rumahnya juga sangat sederhana. Tapi saudara, kalau dia itu memberikan persembahan kepada Tuhan, saudara akan kagum. Saya sampai tanya, kamu ini setiap bulan ngasih persembahan segini banyaknya. Sampai suatu saat Lucky yang kerja sama saya, yang jadi WL juga, dia ngomong gini, mau tanya, dia tuh kerjanya apa sih? Sugih enggak? Dia bilang, enggak sugih. Saya bilang gitu, enggak sugih. Orang yang sangat sederhana, ya, pergi kemana-mana juga naik becak, naik Grab, enggak punya mobil. Tapi kalau dia memberikan persembahan setiap bulannya itu tidak kurang daripada 5 sampai 10 juta. Saya kenal dengan majikannya. Saya tanya, aku mau tanya, gajinya dia berapa sih? Gajinya cuma 4.500.000. Lah sih saya bilang, gaji 4.500.000 bisa ngasih ngasih 5 sampai 10 juta dari mana? Saking saya itu penasaran, tak panggil itu anak. Saya bilang, saya mau tanya cara kamu ngitung perpuluhan bagaimana? Saya bilang, oh saya buat perjanjian sama papa saya. Papahnya itu kerja tapi agen gas yang kecil tuh, gas yang kayak melon tuh ya, itu. Nah dia ngomong gini, Papa harus berikan persembahan ini buat Tuhan. Jadi dia mau ngomong, yang kita juga susah, Tuhannya juga tahu. Gak pakai perpuluhan juga gak apa-apa, Tuhannya tahu kitanya butuh. Pak, tidak bisa. Ini haknya Tuhan. Dan saudara tahu, itu keuntungannya dia tidak ambil dari keuntungan, omsetnya papahnya diambil sama dia, omset saudara, ya. Sampai dia itu bisa memberikan persembahan. Saya sampai bilang, Tuhan, ini loh, dia mengejar perkara yang ilahi, naburnya melebihi dari kemampuannya. Kalau saudara saat ini menabur dengan waktu saudara tidur dikurangi, itu mengejar perkara ilahi. Sungguh saudara, ya, sungguh itu yang Tuhan suka, mengejar perkara ilahi, yaitu mempunyai roh kerelaan. Kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 dan ayat yang ke-19. Ini bicara tentang bagaimana Elisa, ya, bisa mendapatkan haknya perkara ilahi, 2 bagian. Double porsi untuk mencapai apa yang ilahi. Kita belajar apa yang dilakukan oleh Elisa saat ini. Dikatakan begini, setelah Elia pergi dari sana, jadi Elia ini sedang jalan, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan kedua pasang lembu. 12 pasang lembu. Jadi saudara harus tahu, Elisa bukan orang yang tidak mampu. Elisa bukan karyawan. Elisa adalah pengusaha. Dia punya 12 pasang lembu. Orang Palestina, orang Israel, kalau punya 1 lembu perempuan ini betina, itu sugih. 1 saja itu sudah suatu standar kaya, ya, untuk orang Israel. Ini 12, ya. 12 pasang berarti 20
Sugih kayak apa? Ya, terlalu kaya. Ya. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Cuma begini, dilempar. Saudara tahu cara menangkapnya Elisa. Dia tahu mutiara yang sangat berharga, jubahnya Elia. Apa sih jubah? Sekedar sesuatu hal yang begitulah, apalagi jubahnya Mahanaim banyak sekali ya. Rasanya ya paling berapa juta sih harganya. Tapi kenapa penilaian Elisa terhadap jubah itu sangat berharga dan mulia? Sekedar jubah, saudara. Kemungkinan jubahnya Elia sudah seminggu nggak dicuci juga nggak tahu, ya betul kan? Dipakai terus di sana bukannya tempat yang dingin, tempatnya keringatan terus. Coba baunya kayak apa, ya rasanya dijual juga mungkin di pasar luak, saudara. Tetapi Elisa tahu ini adalah mutiara yang sangat berharga, mutiara yang tidak ternilai harganya. Begitu dia itu melihat, sedang kerja, sedang bajak, tiba-tiba Elia datang, dilempar itu jubah kepada dia. Dia tahu ini bukan main-main. Ini momen yang bukan main-main. Aku tidak ingin untuk menyia-nyiakan waktu ini. Saudara, belajar sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh. Begitu saudara tahu hamba Tuhan siapapun juga yang dipakai Tuhan, pemimpin saudara, hamba-hamba Tuhan daripada Batra atau dari mana nabi-nabi yang Tuhan kirimkan, saudara harus tahu momen yang tepat, ya. Apa yang Tuhan berikan kepada hamba Tuhan ini, saat ya dia melemparkan jubahnya, kalau itu bagianmu, tangkap itu. Nilainya sangat luar biasa. Elisa tahu persis, ya, ini jubah mutiara, bukan jubah sembarangan. Apa yang dia langsung lakukan? Ayat 20, lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Meninggalkan dan berlari, bukan jalan enak-enak bersantai-santai, tidak. Begitu dia lihat perkara yang mutiara yang tidak ternilai harganya, dia tahu persis apa yang dia lakukan. Meninggalkan, merelakan semuanya dan berlari. Tuhan sangat suka saudara dengan cara yang seperti ini. Kalau saudara mau mengejar orang, kalau mengejar gak pakai jalan, ya. Orang mengejar itu selalu lari. Sebab apa? Cepat dapatnya. Kalau engkau mau mendapatkan sesuatu dengan jalan, ya ketinggalan, sudah diambil sama yang lain, saudara. Kejar dengan cara lari, bahkan terbang kalau bisa, ya. Punya 1001 jalan bagaimana kita mengejar. Kalau saudara lakukan ini, double porsi menjadi milik saudara dan saya. Ikut dan ada pada lawatan terakhir, ya. Dan perkara-perkara yang ajaib itu akan menjadi milik saudara dan saya. Dia, apa yang dia lakukan, dikatakan meninggalkan lembu itu.
berbicara tentang semua yang menjadi ikatannya, semua yang menjadi pekerjaannya, ya, semua yang merupakan sesuatu hal yang mendapatkan untung dari perkara itu, kenikmatan dari perkara itu. Lembu berbicara tentang pekerjaan, tentang semua kenikmatan, karena lembu bisa mengeluarkan susu, ya, dagingnya enak buat steak, ya, semuanya enak, dengkilnya bisa enak, ya, kakinya dipakai buat dimakan enak, semuanya, kulitnya dipakai buat tas, ya, harganya mahal, semua punya harga, ya. Dan apa yang menjadi kenikmatannya dilemparkan dan ditinggalkan. Lalu apa yang dilakukan? Dia lari hanya dengan memegang, ini jubahmu ada di tanganku. Luar biasa, saudara. Katakan begini, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawab Elia kepadanya, baik, pulang dahulu dan ingat apa yang telah ku perbuat kepadamu. Elia nggak ngomong, kamu mau tak jadikan penggantiku, enggak, ya. Tapi dengan tanda melepaskan akan jubah, menandakan ini luar biasa. Satu hal yang saya pelajari dari Elisa itu orangnya tertib, ya, tahu peraturan. Seringkali kita itu kalau mendapatkan panggilan gak mikir yang lain, ya terus jalan. Saudara, hari ini kita belajar, ya, belajar melakukan segala sesuatu dengan tertib. Dia tahu, aku harus nata ini, ya, harus ada perhitungan dengan cara bagaimana aku meninggalkan semuanya. Yang pertama, aku harus pamit dengan kedua orang tua. Tapi dia udah punya prinsip, dia punya sesuatu keputusan yang tidak bisa diganggu gugat. Tetap dia pamit dengan orang tuanya. Lalu apa yang dilakukan? Lalu berbaliklah ia daripada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya, memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikut Elia dan menjadi pelayannya. Saudara, kedudukan Elisa itu seperti bumi dan langit. Dari majikan, punya semuanya, pengusaha yang luar biasa, dia berpindah profesi menjadi seorang pelayan. Itu tidak mudah. Berapa banyak anak-anak konglomerat, ya, yang akhirnya nggak bisa. Beberapa waktu yang lalu ada satu keluarga lah, ya, punya anak lulus sekolah di luar negeri, ya, pulang lalu dikatakan, udah kamu untuk masuk S2 kan harus punya pengalaman. Udah, pengalaman di Indonesia saja. Akhirnya dia pulang ke Indonesia, cari kerjaan, saudara. Gak cari kerjaan, mamahnya, papahnya berusaha mau tak kasih kerjaan. Dia cari. Suatu saat dapat kerjaan ini anak. Nah, dapat kerjaan, diterima, ya, diterima. Lalu saudara, saat diterima, dia dapat pekerjaan hampir seperti pelayan. Gajinya sangat kecil. Tapi anak ini mengatakan, gak apa-apa mah, ini anaknya loh, anaknya sendiri mau. Dia katakan, gak apa-apa mah, aku mau belajar, gak masalah. Gajinya dia aja untuk pulang pergi dan makan itu gak cukup sebulan, ya. Gak apa-apa mah, gak apa-apa,
Aku mau cukupkan uang yang saya dapatkan ini. Aku mau belajar apa arti mencari uang. Betul kan? Bagus kan? Bagus itu. Tapi mamanya bilang, enggak, mending kamu kerja sama mama, tak gaji 2 kali lipat daripada kamu kerja. Enggak tega mamanya kamu kerja seperti itu. Dia cerita mamanya. Saya bilang, kalau menurut saya kamu salah loh. Saya bilang, menurut saya kamu salah. Anak kamu yang sudah kamu sekolahkan di luar negeri malah benar menurut saya. Ya. Belajar. Ya. Saya gak bisa. Karena dia merasakan dia anak konglomerat. Ya. Aku gak bisa anakku jadi pelayan. Saudara, saya mau bilang ya, kalau saudara sebagai orang tua ya, biarkan anak ini belajar. Mulai dari bawah. Mulai dari bawah. Saudara, saya mau sampaikan, Sophie sama Freddy, saya bilang kamu mulai dari bawah. Ya. Nggak tak kasih modal loh dia tuh. Ya. Kerja interior tidak tak kasih modal, cuma tak kenalkan sama teman-teman aja. Tidak saya kasih modal, mulai dari nol. Ya. Ada tukangnya papahnya, mulai dari nol. Dan saya masih ingat, dia membuat meja tempat pendaftaran dari salah satu mall di Sion ya. Cuma berapa biji gitu, biarin ya. Gak seberapa. Tapi dengan dia belajar dan belajar dan belajar, gak tak belikan, oh aku sugih kamu tak kasih apa ya namanya workshop, enggak. Itu rumah sebelah mama di belakangnya belum dipakai, kerjanya di situ aja. Lama-lama Tuhan berkati, wis pindah di belakang kantornya mama. Saya hanya memberikan itu, enggak tak kasih modal, saudara. Tapi dengan apa yang dia lakukan, dengan kesetiaannya, dengan apa yang sebenarnya, siapa dia, anaknya orang kaya, mamanya Freddy juga bukan orang miskin, tapi semuanya tidak mau memberi modal. Tapi sekarang dia tahu yang memberi modal adalah Yesus Kristus Tuhan. Ya. Belajar bagaimana mendapatkan 2 bagian, yaitu Elisa benar-benar merasakan, aku konglomerat, aku lepaskan semuanya, aku mau menjadi seorang pelayan. Nah, ini saudara, merelakan ya, merelakan semuanya dan merubah kedudukan kita ya, menjadi seorang pelayan. Saudara, hubungan antara Elisa dengan Elia itu bukan sekedar antara majikan dan pelayan, tapi Elia dan Elisa hubungannya itu seperti anak dan bapak. Dan juga apalagi kita melihat ya, hubungan mereka itu benar-benar ada pengabdian dari Elisa. Elisa benar-benar mengabdi, arti mengabdi. Saudara, kalau saudara mau mendapatkan ya double porsi daripada hamba-hamba Tuhan yang saudara tahu, aku panggilannya kok ini ya, mengabdi. Mengabdi betul-betul. Lihat cara Elia melakukan segala sesuatu, cara Elia berdoa, cara Elia itu mendapatkan anugerah Tuhan, cara Elia hubungannya sama Tuhan, cara Elia makan, cara Elia itu tidur, cara Elia itu, dia tahu semuanya. Pelajari. Elisa mempelajari sungguh-sungguh. Jadi hubungannya bukan sekedar sesuatu hal yang seperti biasa, seperti nabi dan murid nabi. Ini banyak sekali loh, murid-murid nabinya Elia itu banyak sekali.
Tapi yang mau mendapatkan sesuatu, lihat, harus pengabdian yang harus ada dalam kehidupan daripada kita yang mau mendapatkan double porsi. Perjalanan ini tidak setahun 2 tahun. Saya baca sebuah buku dikatakan kurang lebih 10 tahun. 10 tahun Elisa belajar menjadi pelayannya Elia. Tidak mudah loh ya. 10 tahun bukannya sesuatu waktu yang cepat. 10 tahun. Saya tanya ya saudara, siapa di sini yang sudah 10 tahun di Mahanaim? Coba angkat tangan. 10 tahun. Ya. Ya, pokoknya yang 10 tahun ke atas. Lah yang di belakang kok cuma sedikit ya. Ayo kejar. Kejar ya. 10 tahun. Saudara akan tahu ya, akan mendapatkan double porsi yang dari Tuhan. Hal yang kedua, kalau kita belajar dari ini, mengejar untuk memperoleh mutiara yang indah dan tak ternilai. Kita lihat dikatakan menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan ke Gilgal. Mereka jalannya bersama loh ya. Nah ini yang Tuhan mau, untuk mendapatkan double porsi. Selain pengabdian ya, yang kedua jalan bersama ya. Jalan bersama. Elia dan Elisa selalu berjalan bersama. Dari mana mereka? Dari Gilgal. Saudara tahu Gilgal itu tempat penyunatan, tempat pelepasan daripada semuanya yang kotor ya. Semua kenikmatan dilepas, semua penghalang dilepas, semua hobi dilepas, semua dan semuanya disunat, dibuang. Itu mulainya. Saudara mau mendapatkan double porsi, itu yang dilakukan. Itu yang dilakukan. Seritme sama Elia, seritme, sejalan, selangkah, kompak dengan Elisa. Elisa dan Elia berjalan antara Gilgal menuju ke Betel. Sedangkan kalau kita lihat gambarnya di peta itu, kalau dari memang tujuannya misalnya ke Sungai Yordan, itu nyebrang motong jalan bisa. Tapi kenapa mesti ke Betel? Kenapa jalannya mesti muter-muter? Saudara, seringkali kita mengatakan, kenapa sih gak langsung aja? Kenapa harus muter-muter? Ya itu jalannya Tuhan. Belajar mengikuti. Saudara, apakah Elia memberitahukan kita nanti ujungnya ke Yordan? Enggak. Yuk ikut. Tuhan suruhkan aku ke Betel katanya ya. Enggak ngomong gini, untuk apa ya? Untuk apa ya ke Betel? Enggak. Ngikut aja. Ngikut aja. Apa yang dikatakan Elia, dia ikut sederap, selangkah. Itu namanya kompak saudara ya. Selangkah, sederap. Itu yang Tuhan mau. Di dalam pengikutan kita kepada Tuhan, Tuhan sangat merindukan kompak saudara, sederap, selangkah, tidak pakai banyak komplain, dan katakan Tuhan, aku mau meninggalkan semua yang menjadi penghalang dalam hidupku. Sunat semuanya, tinggalkan Gilgal, tinggalkan Gilgalmu dan masuk menuju ke Betel.
Lalu akhirnya Tuhan katakan, Elia katakan, berkatalah Elia kepada Elisa, baik, tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan kau. Belajar setia, saudara. Setia. Apapun yang diperintahkan, setia. Kesetiaan membuat perkara-perkara yang luar biasa. Saya masih teringat selalu kalau retreat pada waktu dulu sekali ya. Waktu masih ada di Sela Bintana itu, di Eklesia Sion suka retret, Iin masih kecil, belum khotbah juga ya. Saya selalu doa sama Pak Yusak. Nah, saya selalu pegang kakinya dan Pak Yusak tanya, kamu pengen apa sih dari saya? Aku pengen kesetiaanmu. Saya bilang, engkau adalah seorang hamba Tuhan yang setia banget. Saya ikut Pak Yusak dari sejak saya masih sekolah. Saya melihat caranya dia, kesetiaannya ya. Setia dalam perkara pekerjaan, saudara. Setiap dia itu kalau pagi jam 7 itu sudah pergi ngantar anak-anak sekolah, terus langsung dia kerja. Pulang jam 12, jam 1 ya. Lalu jam 2 kita doa ya. Sesudah doa dia tidur sebentar, tapi yang namanya jam 3 dia selalu bangun, jam 3 siang, mandi, doa, mandi, terus pergi kerja. Jadi dokter, jadi dokter gigi. Jauh, saudara, naiknya motor, hujan ya berangkat ya. Pulang kadang-kadang lalu ditanya sama anak-anak dan ibu ini, dapat uang berapa Pak? 0. Aduh, saya juga merasakan sedih sebagai adiknya. Tapi sekalipun tidak ada hasilnya, dia tetap setia dalam pekerjaannya. Itu yang saya sangat kagum dengan papanya ibu ini. Sangat kagum ya. Itu kesetiaannya dalam pekerjaan, dalam doa, dalam baca Alkitab, setia banget. Jadi setiap kali akhir tahun kalau dia tanya, kamu pengen apa sih dari saya? Saya pengen didoakan untuk aku itu bisa setia, saudara. Dan saya ditumpangi tangan. Saya bilang, Tuhan, aku minta roh kesetiaan, impartasikan kepada saya roh kesetiaan ya. Ini yang dia alami oleh Elia dan Elisa. Kamu di sini aja cukup, kamu ikut saya di sini aja. Lihat itu nabi-nabi yang lain juga sama. Udahlah, kamu tinggal, kamu sudah cukup baik, kamu sudah menyunatkan hidupmu ya, meninggalkan pekerjaan, ikut aku, cukup sampai di Betel aja, cukup. Tuhan suruh aku ke Betel, cukup kamu di Gilgal. Tapi apa yang dikatakan? Jangan paksa aku tetap demi karena engkau maupun siapapun, aku tetap mau ikut engkau. Saudara, ambil keputusan untuk tetap ikut Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Setia, setia, setia ya. Sampai ke Betel. Karena apa? Mau ada apa lagi ya? Mau ada apa lagi ya? Ada sesuatu ya. Saudara, kalau ikut Tuhan selalu begitu. Mau ada apa lagi ya? Mau ada apa lagi ya? Setiap hari, saudara, kalau saya ada di Malike, Tuhan kok mau kasih kejutan apa lagi? Saya selalu tanya, mau apa lagi ya? Jangan bosan.
Jangan bosan. Itu yang namanya di Mahligai itu kejutannya banyak sekali. Kemarin saudara, saya tuh ngomong gini, ada beberapa orang yang sakit minta minyak kesembuhan. Wah, minyak kesembuhannya tinggal sedikit, apalagi yang ada darahnya. Di kita tuh ajaib lah. Pokoknya yang suka daun ada darahnya itu habis. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ini banyak orang yang membutuhkan minyak kesembuhan yang ada darahnya. Habis Tuhan, yang ada darahnya nih habis nih. Tolong si Tuhan, buat kejutan. Sudah lama saudara itu daun yang ada darahnya keluar tuh sudah lama nggak keluar. Beri kejutan si Tuhan. Saya doa. Siang keluar ya Tuhan. Anehnya sampai orang ngomong, kenapa sih kok keluar itu sekitar jam 3? Ya maunya Tuhan, gak ngerti saya juga ya. Jadi nanti kalau udah jam 3 itu nanti keluar minyaknya. Dan ada darahnya saudara. Aduh Tuhan, beri kejutan yang baru. Selalu Tuhan memberi kejutan yang baru ya. Ada madu susunya. Itu Iin sudah mengalami itu nanti ya. Ya. Aneh-aneh, sehingga saya itu suka sekali ya, suka sekali. Saya bilang, Tuhan, Engkau selalu memberi kejutan. Ini Elisa juga gitu. Aku gak mau ninggalkan Engkau, aku gak mau di Gilgal, gak mau. Tapi aku mau ke Betel. Aku pengen tahu di Gilgal nanti di Betel ada apa. Selalu pasti ada sesuatu hal yang baru. Ikut Tuhan selalu ada kejutan. Amin. Jadi harus belajar saudara. Lalu sampailah mereka ke Betel. Nah, saudara, arti Betel itu sebenarnya portal surga loh. Karena disitulah tempat di mana Yakub ketemu dengan Tuhan. Ini pertama kali dia punya pengalaman dengan Tuhan. Tiba-tiba ada tangga sampai ke ujung. Wow, ada malaikat, ada perkara yang ajaib. Selalu ada jalan keluar, ada di Betel. Saudara, saat yang seperti itu adalah saat yang sangat luar biasa banget ya. Kalau dia tinggal di Gilgal nggak nikmati Betel ya. Harus nikmati Betel. Gerbang surga terbuka ya. Itu baru poin kedua loh. Mau ada apa lagi? Harus tahu persis. Ada tingkatan-tingkatan sampai kita nikmati sampai double porsi ya. Akhirnya sampai di Betel, melihat segala sesuatu. Oh, luar biasa ya. Punya pengalaman dengan Tuhan ya. Lalu pada waktu itu keluarlah rombongan Nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa, lalu berkata kepada mereka, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu? Oleh Tuhan terangkat ke surga. Jawabnya, aku juga tahu. Jadi nabi-nabi yang lain tahu enggak? Tahu saudara, tahu. Tapi kenapa enggak mau ikut? Kenapa enggak mau rebut? Kenapa? Karena tidak mau bayar harga. Tidak ada kerelaan, pengen nonton saja. Berapa banyak anak Tuhan yang pengennya nonton saja ya. Ayo kita sebagai anak-anak Tuhan, orang Mahanaim, Bahtera, orang Sion, orang seluruh anak-anak Tuhan, kejar itu, kejar, harus dikejar ya. Maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang sangat-sangat. Saya Tuhan bicara tadi di sini mengatakan, nak, kalau kamu bisa ya, terus menjaga pujian penyembahan terus seperti ini ya. Inilah namanya mengejar perkara ilahi. Pengejaran perkara ilahi, melepaskan semua kenyamanan, engkau akan bisa yang dinamakan masuk dan berada di dalam lawatan terakhir, dan engkau ada di situ.
Saya rindu. Saya rindu. Minta jaminan Tuhan. Lawatan terakhir saya ada di situ. Ya. Percaya saudara bahwa Tuhan punya rencana yang amat luar biasa. Gerbang surga kita nikmati. Saudara, janji Tuhan terhadap Yakub tidak ada satupun yang tidak digenapkan. Sampai dia katakan, Tuhan, hanya dengan tongkat ini saja aku pergi, tapi 2 pasukan yang luar biasa aku bawa pulang. Gerbang surga. Ya. Ayo nikmati akan hal itu. Jangan berhenti sampai Betel. Lalu dikatakan lagi harus mencapai Yeriko. Ya. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini. Sudah, kamu nikmati aja. Nikmati akan kenikmatan surga. Gerbang surga terbuka. Apa yang Tuhan janjikan menjadi kenyataan. Loh, sudah nerima loh kenyataan itu ya. Tapi Elisa katakan, jangan cegah aku mengikut engkau ya. Pada waktu itu mendekatlah, dikatakan lagi, berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baik tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Tidak mau meninggalkan. Terus kejar. Inilah yang namanya mengejar perkara-perkara ilahi. Kejar terus dan kejar terus. Yeriko itu adalah suatu tembok yang sangat besar yang harus diruntuhkan. Semua yang menjadi penghalang dalam hidupmu harus diruntuhkan. Dengan apa? Dupa, doa, dan pujian. Saudara, di surga itu tempatnya pujian penyembahan. Saudara, di mana-mana itu namanya pohon-pohon, bunga-bunga itu semuanya nyanyi, saudara, semuanya nyanyi. Saat Tuhan izinkan dan membawa saya ke surga di satu taman, saya lihat kanan, bunganya nyanyi, kiri bunganya nyanyi. Itu namanya bunga mawar segede-gede, luar biasa bagusnya. Semua nyanyi. Dan saat saya melihat semuanya itu tersenyum, gak ada yang nangis, saudara ya. Itu keadaan surga. Tuhan sangat suka dengan pujian dan penyembahan saudara. Gak peduli suaramu fals kayak Bevis ya, gak usah khawatir. Tuhan suka dengan suaranya Bevis ya. Ya, gak masalah. Gak harus punya suara merdu seperti seruling, gak perlu. Tapi yang keluar dari hatimu yang paling dalam, itu yang Tuhan suka ya. Pujian dan penyembahan akan bisa meruntuhkan Yerikomu. Pujian dan penyembahan itu bisa meruntuhkan Yeriko. Pujian penyembahan membuat Yeriko bisa runtuh. Sungguh itu merupakan apa ya, hadiah terbesar buat saya. Anak cuma 1, saudara ya. Jadi gimana gitu loh. Itu berat banget. Sesudah itu, tapi benar saudara, kalau diomongin sama siapapun juga sampai sobek mulut saya, kayaknya nggak bisa ya. Tapi sekali Tuhan bicara, langsung hati dirubah. Saya sungguh mengucap syukur. Itu keputusannya drastis banget, benar-benar runtuh, saudara, runtuh ya. Saya mendapatkan dia kembali. Sebab satu hal yang saya sangat kagum, dia ngomong gini, Mah, ini aku gak mau ketemu. Ini aku mau email. Coba Mah, tolong saya, emailnya ngomongnya apa? Saudara, putus dengan dia, rundingan sama saya untuk itu. Semua barangnya dikumpulkan. Yang dikasih-kasih, orang pacaran kan suka ngasih-ngasih gitu
ini mah barangnya. Jadi diapain non? Kirim balik weh, tak kirim balik saudara. Sejak itu sampai sekarang nggak pernah ketemu, sampai punya anak-anak ini. Anugerah Tuhan. Nah, ada satu saat teman baiknya mau menikah, dia suruh nyanyi. Nah, waduh, yang jadi basementnya bekas pacarnya. Aduh, saya bilang kalau bisa wis jangan ketemu lah ya. Tapi Tuhan tuh bikin reka-reka, saudara. Batra pergi ke Brasil. Wah ya, saya bilang kamu mau nyanyi apa mau ikut mama ke Brasil? Ya dia bilang ya ke Brasil aja. Puji Tuhan saudara, jadi tidak jadi ketemu ya. Anugerah Tuhan luar biasa. Dengan tidak jadi ketemu ya Freddy sing seneng toh ya. Ya daripada ketemu gitu loh ya. Tuhan itu sungguh sangat luar biasa. Yeriko bisa runtuh. Yeriko bisa runtuh hanya dengan apa? Mempersembahkan dupa, pujian dan penyembahan. Ayo kalian punya Yeriko yang membuat kamunya ini merasakan penghalang daripada semua rencana Tuhan jadi atas keluargamu. Lakukan pujian, penyembahan. Kalau perlu 1 hari 7 kali ya. Ayo lakukan ya. Nanti kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Yerikomu pasti runtuh. Karena di Yeriko itu banyak hal yang terjadi ya. Bayangkan, tidak mungkin tembok sebegitu luar biasa cuma dikelilingin 7 kali kayak gitu. Perang juga tidak. Kok bisa runtuh? Itu kalau bukan karena anugerah Tuhan dan juga ketaatan. Sekali lagi ketaatan membuat perkara yang ajaib. Ya runtuh saudara. Yeriko bisa runtuh. Lakukan pujian penyembahan. Yang seperti pagi ini dilakukan Tuhan sangat suka. Dan saya percaya runtuh pasti Yerikomu. Amin. Kalau kita lihat dalam ayat 5 dikatakan, pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko. Itu rombongan nabi berarti sekolahnya nabinya Elia itu di mana-mana loh. Di Betel ada, di Gilgal ada, di Yeriko ada. Ini rombongan nabi yang ada di Yeriko. Berkata kepada Elisa serta mengatakan, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu. Ya, saudara, benar-benar luar biasa. Ya. Lalu apa yang terjadi? Pergilah sampai ke sungai Yordan. Terakhir ya. Sungai Yordan itu adalah belajar kerendahan hati. Setiap anak-anak Tuhan perlu kerendahan hati. Kejatuhan dari setiap anak Tuhan pada saat dia mulai sombong. Kejatuhan daripada hamba-hamba Tuhan pada saat merasa dirinya sudah berhasil. Biarlah hari ini kerendahan hati. Ayo kita masuk ke Yordan. Kerendahan hati. Karena di dalam kerendahan hati terjadi perkara yang ajaib. Yordan adalah bukti yang nyata. Ya. Sungai dapat terbelah karena kerendahan hati. Ketaatan dan penurutan. Di sungai Yordan kerendahan hati dari Tuhan Yesus itu dibuktikan. Dia anak Allah, tapi dia mau dibaptis di tempat sungai Yordan. Ini menandakan bahwa kerendahan hati seorang domba Allah. Kerendahan hati daripada Naaman.
Naaman diberitahukan, wah, sungai di tempat saya lebih bagus. Tapi dengan kerendahan hati, ya, dia lakukan hal itu. Dia mau terjun dan turun ke bawah. Terjadi mujizat. Kerendahan hati akan membuat saudara naik ke puncak gunung yang tinggi. Kerendahan hati, saudara. Ya. Setelah itu yang terakhir, apa yang terakhir? Untuk mencapai apa yang sebenarnya Tuhan rindukan dalam hidupmu untuk mendapatkan double porsi. Atau mendapatkan sesuatu impartasi dari seorang hamba Tuhan. Apa? Koyakan jubahmu yang lama. Pakai jubah yang baru. Kita ayat yang ke-6 dikatakan, berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan kau. 50 orang rombongan Nabi berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika kedua berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukul ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai sekarang, berkatalah Elia kepada Elisa, minta apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elia, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Dia minta double porsi. Sebenarnya seorang pelayan tidak berhak untuk meminta, ya. Tetapi hubungan antara Elia dan Elisa bukan sekedar sebagai pelayan dan majikan. Dia berhak meminta. Karena apa? Dia tahu ini mutiara. Yang aku minta adalah mutiara, bukan yang ecek-ecek. Aku minta mutiara yang sungguh-sungguh nilainya tidak terdeteksi dengan uang. Ya. Nah, inilah yang dilakukan. Tapi apa yang dia inginkan? Dia merobek kehidupan lama. Jubah yang lama. Dia ambil itu jubah Elisa dan dipakai. Saat itu turunlah anugerah Tuhan. Saudara, saya berdoa pagi ini, kejar yang ilahi, maka engkau akan mendapatkan mutiara yang tidak ternilai harganya. Mari kita berdoa.